Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mabad tulab wa talibat KMI kelas 11 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa menyambung kembali pelajaran kita. Dan sekarang kita sampai di bab 15 ya dari kitab tauhid ini. Qala al-muallifu rahimahullahu taala. Babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haq wa huwal aliyyul kabir. Kita baca dulu keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid karena sepintas saja ya, ini berisi tentang malaikat. Ayat ini kan berbicara tentang malaikat ya. Maka apa hubungannya dengan kitab tauhid? Kita baca munasabatul bab li kitab tauhid. Anna fihi bayana halil malaikah, bahwa dalam ayat ini atau di bab ini nanti ya akan ada penjelasan tentang keadaan malaikat. Alladzina hum aqwa wa a'zamu man ubida min dunillah, yang mana malaikat itu adalah makhluk yang paling kuat dan yang paling besar yang disembah bersama dengan Allah ya, yang disembah selain Allah ya, karena ada ya yang menyembah malaikat. Fa idza kana haluhum ma'allahi ma dzukira min haibatihim minhu wa khasyatihim lahu fa kaifa yud'auna ma'allahi fa ghairuhum min babi aula. Maka jika nanti kita akan baca ya, malaikat itu keadaannya ketika bersama Allah Subhanahu wa taala seperti yang akan disebutkan, dari mereka sangat menghormati Allah ya, mereka takut sekali pada Allah ya. Maka bagaimana makhluk yang masih memiliki rasa takut kok disembah bersama dengan penyembahan kepada Allah? Nah, maka kalau malaikat saja tidak pantas untuk disembah karena masih memiliki rasa takut ya, tentu selainnya lebih tidak pantas. Fa fi dzalika raddun ala jami'il musyrikin alladzina yad'una ma'allahi man la yudanil malaika. Maka dalam penjelasan nanti ada 3 dalil di sini ya. Ini ada bantahan terhadap seluruh kaum musyrikin yang mereka menyeru bersama dengan Allah, menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan lain yang tidak bisa mendekati malaikat, yang tidak bisa menandingi malah malaikat ya. Jadi malaikat aja nggak pantas untuk disembah, apalagi selainnya. Bab ini akan membicarakan itu kurang lebih. Tapi kita baca ya ayatnya yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai jika telah fuzzi'a an qulubihim, uzilal faz'u an qulubil malaikati minal ghasyati allati tusibuhum inda sama'i kalamillahi bil wahyi ila Jibril. Sampai ketika rasa takut telah dicabut dari hati-hati para malaikat, dari ghasyah ini semacam pingsan, dari pingsan yang menimpa mereka ketika mereka mendengar Allah berbicara ya, dengan wahyu kepada Jibril. Jadi ketika Allah berbicara, baru Allah berbicara aja malaikat takut, apalagi yang lainnya tentunya, apalagi ketika Allah murka dan yang semisalnya. Jadi keadaannya sangat jelas sekali. Ketika mereka mendengar Allah berbicara, mereka pingsan ya, dan sampai saking takutnya itu, sampai ketika rasa takutnya sudah hilang, nah ini qalu madza qala rabbukum ya, mereka bangkit, ai qala ba'dhum li ba'dhin istibsyaran, saling berkata satu dan yang lainnya ya, dengan bentuk kabar gembira. Madza qala rabbukum ya, apa yang dikatakan Tuhan kalian? Maka ada yang menjawab qalul haqqa, ai qala Allahul al-haq, Allah mengatakan yang benar, Allah mengatakan kebenaran, wa huwal aliyyul kabir, dan dialah yang maha tinggi, alladzi lahu uluwul qadri wa uluwul qahri wa uluwul dzat, yang memiliki ya, Tuhan yang maha tinggi, yang memiliki ketinggian dalam kekuasaan, ketinggian dalam qahr, ini aslinya pemaksaan. Jadi sesuatu yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Yang maha tinggi zatnya. Jadi Allah itu tinggi dari 3 sisi ini ya. Nah, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal aliyyul kabir, ay alladzi la akbara wa la a'zamu minhu tabaraka wa taala, yang tidak ada yang lebih besar dan lebih agung dari Allah Azza wa Jalla.
Nah, makna global dari ayat ini ya, yukhbirullahu subhanahu anil malaikati annaha idza sami'atil wahya minallahi ila Jibril fazi'at inda dzalika ta'dhiman wa haibatan wa ar'adat hatta yusibuha mithlul ghasyi. Allah mengabarkan tentang keadaan para malaikat yang mana mereka ketika mendengar wahyu dari Allah kepada Jibril, Allah berbicara ya dengan wahyu kepada Jibril, fazi'at inda dzalika, mereka sangat takut ketika itu ya, sebagai bentuk pengagungan dan penghormatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan mereka saking takutnya itu ya, mereka tertimpa seperti pingsan. Fa idza uzilal faz'u min qulubihim akhadhu yatasaaluna fayaqulun. Dan ketika rasa takut itu telah dicabut oleh Allah dari hati-hati mereka, mereka mulai saling bertanya dan mengatakan, "Madza qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Fayaquluna qalal haqqa wa huwal aliyyul kabir. Ya. Maka ada yang menjawab, Allah mengatakan kebenaran dan dialah yang maha tinggi ya. Fauqa kulli syai'in, di atas segala sesuatu, alladzi la akbara la minhu wa la a'dhama, yang tidak ada yang lebih besar dan yang lebih agung dari Allah taala. Jadi ini keadaan malaikat. Ya, takut kepada Allah, saking takutnya sampai pingsan. Padahal dalam keadaan Allah bicara. Jadi hanya mendengar Allah bicara saja takut seperti itu. Taib ya. Nah, faedah yang kita bisa ambil dari ayat ini yang pertama, ar-raddu ala jami'i firaqil musyrikin, bantahan terhadap seluruh kelompok kaum musyrikin, alladzina ya'buduna ma'allahi min man la yudanil malaika, yang mereka menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang levelnya itu tidak bisa mendekati level malaikat. Wala yusawihim fi sifatin min sifatihim, dan tidak bisa menyamai malaikat dalam sifat-sifatnya. Ya, kalau kita bandingkan ya, Tuhan-Tuhan selain Allah itu kan yang dipertuhankan manusia kaum musyrikin kan banyak, ada Nyi Roro Kidul, ada Kebo Kiai Slamet misalkan ya, dan yang lainnya. Itu sama enggak dengan malaikat? Beda atau. Nah, ya, tidak bisa menandingi malaikat sedikit pun. Ya, maka kalau malaikat saja tidak pantas disembah, apalagi Tuhan-Tuhan selain malaikat, lebih pantas untuk tidak disembah. Ya, tidak punya apa-apa. Imma amwat ya, wa imma qaulun bi afwahihim. Bisa jadi itu hanyalah benda-benda mati, atau ya memang cerita-cerita dusta di antara mereka. Katanya ini, katanya itu, begitu. Taib. Yang kedua, ya, itsbatul kalami lillahi subhanahu ala ma yaliku bijalalih. Penetapan Allah Subhanahu wa taala berbicara sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang ketiga, anna kalam Allah Subhanahu wa taala ghairu makhluqin, bahwa firman Allah, kata-kata Allah itu bukanlah makhluk. Li'annahum yaquluna madza qala rabbukum, karena lihat di ayat ini para malaikat mengatakan apa yang dikatakan Tuhan kalian. Ya, qala ini jelas sekali bahasa Arab, artinya perkataan. Ya, lam yaqulu madza khalaqa rabbukum, dan tidak mengatakan apa yang diciptakan Tuhan kalian. Jadi kalam dan khalq ini dua perkara yang berbeda. Nah, kalamullah bukan makhluk. Jelas ya? Yang keempat, itsbatul uluwi lillahi subhanahu fawqa makhluqatih. Penetapan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Yang kelima, itsbatu 'azamatillahi. Penetapan keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, sampai sini dulu ya, kita baca pengantarnya. Nanti insyaallah ya, di berikutnya akan ada dua dalil ya, tentang masih pembahasan tentang malaikat ini yang tidak pantas untuk disembah selain Allah. Baik, demikian wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.